Jika Anda berusia lebih dari 60 tahun, kamar tidur Anda mungkin sakit dan Anda mungkin tidak menyadarinya. Ada 5 hal di kamar tidur Anda saat ini yang mungkin merusak tidur Anda, memengaruhi kesehatan Anda, bahkan membuat Anda berisiko mengalami masalah serius. Yang paling buruk adalah bahwa sebagian besar orang tidak pernah memikirkan untuk menghilangkannya. Tetapi setelah Anda tahu apa itu, Anda tidak akan pernah melihat kamar tidur Anda dengan cara yang sama lagi. Tetap bersama saya karena pada akhir video ini Anda akan tahu persis apa yang harus Anda buang dan mengapa hal itu dianggap begitu penting. Kamar tidur Anda, pada usia Anda, seharusnya menjadi tempat untuk beristirahat, relaksasi, dan penyembuhan. Tetapi, bagaimana jika saya mengatakan bahwa beberapa hal di kamar tidur Anda melakukan sebaliknya? Alergi, tidur buruk, kebingungan mental, bahkan nyeri sendi mungkin terkait dengan lingkungan di mana Anda tidur setiap malam. Dan ini adalah kebenaran. Sebagian besar orang tidak memikirkannya 2 kali tentang hal-hal ini, tetapi mereka dapat memiliki dampak besar pada kesehatan Anda, terutama ketika Anda menjadi lebih tua. Saya tahu apa yang mungkin Anda pikirkan. Saya merasa baik di kamar tidur saya. Tetapi percayalah, setelah Anda mempelajari apa 5 hal ini, Anda akan mulai menghubungkan titik-titiknya. Beberapa di antaranya akan membuat Anda terkejut, dan yang terakhir adalah kesalahan yang hampir semua orang lakukan. Jadi, ketika kita menganalisisnya, ambil waktu untuk memikirkan kamar tidur Anda sendiri. Jika Anda memiliki hal-hal ini, saatnya melakukan beberapa perubahan, karena bahkan penyesuaian kecil dapat membuat perbedaan besar dalam bagaimana Anda merasa setiap hari. Barang nomor 5, bantal tua. Mari kita bicara tentang sesuatu yang Anda gunakan setiap malam, bantal Anda. Sebelum Anda menggoyangkannya dan berpikir, "Oh, bantal saya baik-baik saja," dengarkan saya. Jika bantal Anda lebih dari 2 tahun, kemungkinan besar penuh dengan tungau debu, bakteri, keringat, bahkan jamur. Bagian terburuknya adalah Anda menghirupnya selama berjam-jam setiap malam. Apakah Anda pernah terbangun merasa tersumbat atau gatal di tenggorokan? Itu bukan hanya keberuntungan buruk, bantal Anda mungkin memicu alergi tanpa Anda sadari. Tungau debu menyukai tempat hangat dan lembab dan memakan sel-sel kulit kecil yang Anda lepaskan saat tidur. Kotoran mereka yang menyebabkan gejala alergi itu. Bersin, mata berair, dan perasaan aneh bahwa Anda benar-benar tidak merasa beristirahat sama sekali. Jika Anda pernah menyadari bahwa alergi Anda tampaknya memburuk pada malam hari atau pagi hari, bantal Anda mungkin bersalah. Dan jika alergi belum cukup buruk, bantal tua juga dapat merusak kulit Anda. Pikirkan, setiap malam, bantal Anda menyerap minyak, keringat, dan bakteri dari wajah Anda. Malam demi malam, Anda menekan kulit Anda kembali ke permukaan kotor itu. Jika Anda telah menghadapi jerawat, iritasi, atau masalah kulit yang tidak dapat dijelaskan, bantal Anda mungkin menyabotase rutinitas perawatan kulit Anda tanpa Anda sadari. Tetapi inilah yang lebih buruk. Jika Anda tinggal di daerah lembab atau cenderung berkeringat banyak saat tidur, jamur dapat mulai tumbuh di dalam bantal Anda dan Anda tidak akan melihatnya. Anda hanya menghirup spora-spora itu setiap malam. Paparan terus-menerus terhadapnya dapat menyebabkan kebingungan mental, kelelahan, bahkan masalah pernapasan. Jadi ini yang harus Anda lakukan. Jika bantal Anda lebih dari 2 tahun, saatnya melepasnya. Saya tahu, terasa seperti bagian dari rutinitas tidur Anda, tetapi percayalah, tidak layak mengorbankan kesehatan Anda. Dapatkan yang baru, dan sementara Anda melakukannya, pertimbangkan untuk menggunakan bantal hipoalergenik yang tahan terhadap tungau debu dan jamur. Jika Anda belum siap menggantinya, setidaknya gunakan sampul bantal pelindung dan cuci secara teratur. Ini adalah salah satu perubahan kecil yang dapat membuat perbedaan besar jika Anda ingin tidur lebih baik, memiliki kulit lebih cerah, dan lebih sedikit masalah alergi. Anda akan berterima kasih kepada saya nanti. Barang nomor 4, kekacauan di bawah tempat tidur Anda. Saya tahu, di bawah tempat tidur terlihat seperti tempat penyimpanan yang sempurna. Mudah, tersembunyi, dan Anda tidak perlu memikirkannya. Tetapi ini masalahnya. Sebenarnya, itu merusak tidur Anda dan mungkin Anda tidak menyadarinya. Pikirkan, seberapa sering Anda membersihkan di bawah tempat tidur Anda. Jika Anda seperti kebanyakan orang, mungkin tidak sering. Dan itulah sebabnya bakteri debu dan bahkan jamur menyukai tempat itu. Setiap malam, saat Anda tidur, Anda menghirup apapun yang terjebak di bawah Anda. Jika Anda terbangun merasa tersumbat atau seolah-olah alergi Anda sedang aktif, semua sampah di bawah tempat tidur Anda mungkin menjadi penyebabnya. Tungau debu memakan sel-sel kulit mati yang Anda lepaskan saat tidur. Kotoran mereka adalah pemicu alergi yang penting. Jika hidung Anda selalu bercair, tenggorokan Anda terasa kering, atau Anda terbangun bersin,
Mungkin Anda tidak mengalami pilek. Mungkin Anda hanya memiliki tempat tidur yang kotor dan berantakan. Tetapi bukan hanya tentang alergi. Menyimpan barang di bawah tempat tidur Anda juga memblokir aliran udara. Kamar tidur Anda membutuhkan sirkulasi untuk mempertahankan udara segar dan bersih. Tetapi ketika ruang di bawah tempat tidur Anda penuh dengan wadah penyimpanan, pakaian lama, dan apa saja, ia menjebak udara Vichy di bawah Anda. Itu berarti Anda menghirup udara bekas dan berjamur sepanjang malam alih-alih oksigen segar dan bersih. Pernahkah Anda terbangun merasa pusing bahkan setelah malam penuh tidur? Mungkin aliran udara yang buruk adalah penyebabnya. Dan ini adalah sesuatu yang sebagian besar orang tidak pernah pikirkan. Kekacauan membawa energi. Pernahkah Anda masuk ruangan yang berantakan dan merasa langsung tertunduk? Pikiran bawah sadar Anda mencatat kekacauan bahkan ketika Anda sedang tidur. Beberapa ahli tidur dan pekerja energi percaya bahwa memiliki sampah di bawah tempat tidur dapat menciptakan ketidaktenangan dan bahkan mengganggu mimpi Anda. Mungkin Anda tidak menyadarinya, tetapi semua kekacauan itu mungkin mengirimkan pesan ke tubuh Anda bahwa Anda tidak berada di ruangan yang benar-benar menenangkan. Jadi ini yang harus Anda lakukan. Lihat di bawah tempat tidur Anda sekarang. Jika penuh dengan barang, mulailah membersihkannya. Secara ideal, ruang di bawah tempat tidur Anda harus benar-benar kosong atau, setidaknya, hanya digunakan untuk penyimpanan bersih dan teratur dalam wadah kedap udara. Semakin terbuka dan bebas ruang itu, semakin baik tidur Anda. Cobalah hanya untuk 1 malam, keluarkan penyedot debu dan kekacauan di bawah tempat tidur Anda dan tidur di ruang yang benar-benar bebas. Anda akan terkejut betapa lebih ringan dan segar Anda merasa di pagi hari. Jangan hanya percaya pada saya, cobalah dan lihat sendiri. Barang nomor 3, lilin beraroma dan penyegar ruangan. Saya mengerti, Anda ingin kamar tidur Anda berbau harum. Tetapi, pernahkah Anda memikirkan bagaimana aroma-aroma itu mungkin memengaruhi kesehatan Anda tanpa Anda sadari? Pikirkan, Anda menghirup aroma-aroma buatan itu selama berjam-jam saat tidur, dan sebagian besar di antaranya penuh dengan kimia sintetis yang tidak hilang ketika bau menghilang. Mereka tetap berada di udara, menempel pada bantal, selimut, bahkan pada dinding. Pernahkah Anda terbangun dengan sakit kepala, tenggorokan yang terasa nyeri, atau hidung tersumbat? Mungkin Anda menyalahkan alergi atau cuaca, tetapi mungkin saja aroma kimia di kamar tidur Anda. Banyak lilin dan penyegar ruangan ini mengandung sesuatu yang disebut senyawa organik volatil, atau SOV. Terlihat teknis, tetapi ini yang perlu Anda ketahui. SOV di paru-paru Anda mengiritasi sinus Anda dan bahkan dapat mengganggu hormon Anda dengan waktu. Dan jika Anda sudah memiliki alergi, asma, atau jenis masalah pernapasan apapun, kimia ini dapat memburukkan keadaan. Tetapi ini adalah triknya. Tidak berhenti begitu saja ketika Anda mematikan lilin atau berhenti menyemprotkan penyegar ruangan. Kimia-kimia ini menyerap ke pakaian tempat tidur Anda, karpet Anda, dan tirai Anda, jadi Anda masih menghirupnya lama setelah Anda berhenti merasakan aromanya. Malam demi malam, tubuh Anda terpapar toksin saat tidur, dan itu mungkin salah satu alasan mengapa Anda terbangun merasa pusing alih-alih segar. Jadi, apa solusinya? Anda tidak perlu meninggalkan kamar tidur yang berbau segar, Anda hanya perlu lebih pintar tentang hal itu. Sebagai ganti penyegar ruangan buatan, cobalah minyak esensial dalam diffuser. Lavender, eucalyptus, dan mint adalah pilihan yang bagus. Atau beralih ke lilin madu alami atau soya dengan aroma berbasis minyak esensial. Tanpa kimia, tanpa toksin, hanya aroma bersih dan alami. Dan ini adalah rahasia yang sebagian besar orang sering lewatkan, tanaman. Beberapa tanaman dalam ruangan, seperti tanaman ular, lidah mertua, dan lili perdamaian, sebenarnya membersihkan udara sambil menambahkan aroma alami dan segar ke ruangan Anda. Berbeda dengan penyegar ruangan kimia yang hanya menutupi bau, tanaman ini sebenarnya menghilangkan toksin dari udara, membantu Anda bernapas lebih mudah dan tidur lebih dalam. Jadi ini yang saya inginkan Anda lakukan. Lihat sekitar kamar Anda. Jika Anda memiliki lilin beraroma, penyegar ruangan colokan, atau semprotan wangi di sana, periksa labelnya. Jika penuh dengan kimia dan aroma buatan, saatnya melakukan perubahan. Kamar tidur Anda harus menjadi tempat untuk beristirahat dan penyembuhan, bukan ruangan yang penuh dengan toksin tersembunyi. Lakukan perubahan dan Anda akan terkejut betapa lebih baik Anda tidur dan merasa. Cobalah selama seminggu dan lihat sendiri. Barang nomor 2, tirai gelap dan berat. Saya tahu apa yang Anda pikirkan, tirai gelap seharusnya bagus untuk tidur, kan? Mereka menjaga ruangan Anda benar-benar gelap, memblokir setiap sinar cahaya agar Anda dapat beristirahat lebih baik. Tetapi ini masalahnya.
Tirai gelap berat itu mungkin membuat Anda merasa lebih lelah, pusing, dan lambat tanpa Anda sadari. Pikirkan, tubuh Anda bergantung pada cahaya alami untuk mengetahui kapan waktunya bangun. Cahaya matahari pagi membuat otak Anda berhenti memproduksi melatonin, hormon yang membuat Anda merasa mengantuk, dan beralih ke serotonin, yang meningkatkan energi dan suasana hati Anda. Tetapi ketika kamar Anda tetap benar-benar gelap, tubuh Anda tetap dalam mode tidur lebih lama dari yang seharusnya. Pernahkah Anda terbangun merasa lelah bahkan setelah malam penuh istirahat? Pernahkah Anda menyadari bagaimana Anda lebih mudah tidur ketika kamar Anda benar-benar gelap? Itu bukan kebetulan. Itu karena tubuh Anda tidak pernah menerima sinyal bahwa waktunya bangun. Tetapi bukan hanya siklus tidur Anda yang terpengaruh. Tirai berat juga menjebak udara Vichy, yang dapat membuat kamar Anda terasa tertutup dan tidak bernyawa. Jika Anda terbangun merasa pusing, tersumbat, atau seolah-olah tidak tidur dengan baik, mungkin bukan kasur atau bantal Anda, mungkin kualitas udara di kamar Anda. Ketika aliran udara terblokir, debu dan kelembaban terakumulasi. Dan itu dapat membuat Anda merasa lambat sepanjang hari. Dan ini adalah sesuatu yang mungkin Anda tidak pernah pikirkan. Menjaga kamar Anda terlalu gelap sebenarnya dapat mengganggu suasana hati Anda. Cahaya alami adalah salah satu cara terbaik untuk meningkatkan energi Anda dan melawan perasaan lelah atau kehilangan motivasi. Cahaya matahari mengaktifkan serotonin, hormon yang membantu Anda merasa waspada, fokus, bahkan lebih bahagia. Tetapi jika kamar Anda tetap gelap sepanjang hari, tubuh Anda tidak mendapatkan dorongan itu. Itulah sebabnya Anda mungkin merasa lebih lambat, kurang bersemangat, bahkan sedikit depresi tanpa tahu mengapa. Jadi, apa solusinya? Anda tidak perlu meninggalkan privasi atau kegelapan total pada malam hari. Anda hanya membutuhkan keseimbangan yang lebih baik. Sebagai ganti tirai gelap tebal yang menjaga kamar Anda gelap 24/7, cobalah tirai yang dapat menyaring cahaya. Mereka masih akan memblokir cukup cahaya pada malam hari untuk membantu Anda tidur lebih dalam, tetapi juga membiarkan cahaya matahari pagi yang penting masuk untuk membangunkan tubuh Anda secara alami. Jika Anda belum siap mengganti tirai, setidaknya mulailah membukanya secepat mungkin. Sesaat setelah Anda terbangun, biarkan cahaya matahari masuk, biarkan udara segar bergerak, dan berikan tubuh Anda sinyal yang dibutuhkannya untuk merasa waspada dan segar. Cobalah selama beberapa hari dan lihat apa yang terjadi. Anda mungkin terkejut betapa lebih berenergi Anda merasa di pagi hari. Barang nomor 1, perangkat elektronik, terutama ponsel Anda. Saya tahu ini akan sulit didengar, tetapi jika Anda tidur dengan ponsel Anda di samping, saatnya berhenti. Saya mengerti, ponsel Anda mungkin adalah hal pertama yang Anda periksa di pagi hari dan hal terakhir yang Anda lihat sebelum tidur. Mungkin Anda berpikir, hanya akan memeriksa satu hal lagi, dan tiba-tiba telah berlalu 1 jam. Terlihat familiar, kan? Tetapi ini yang ponsel Anda diam-diam rusak, tidur Anda, dan mungkin Anda tidak menyadarinya. Pikirkan, otak Anda bergantung pada cahaya alami untuk mengetahui kapan waktunya tidur dan kapan waktunya bangun. Tetapi cahaya biru dari layar ponsel Anda menipu otak Anda agar berpikir bahwa masih siang, yang berarti tubuh Anda berhenti memproduksi melatonin, hormon yang membuat Anda merasa mengantuk. Jadi, alih-alih merilekskan, otak Anda tetap waspada. Pernahkah Anda merasa berputar-putar dan tidak dapat tidur walaupun Anda sudah lelah? Itu karena ponsel Anda mengganggu siklus tidur Anda, dan tidak berhenti di situ. Bahkan setelah Anda akhirnya tidur, ponsel Anda masih bekerja melawan Anda. Notifikasi tengah malam yang berdering secara acak, kebiasaan memeriksa waktu di tengah malam. Setiap gangguan kecil mengeluarkan Anda dari tidur mendalam tanpa Anda sadari. Itulah sebabnya Anda terbangun merasa lelah bahkan setelah 8 jam penuh. Ponsel Anda tidak membiarkan Anda mencapai tidur mendalam dan tak terganggu yang tubuh Anda benar-benar butuhkan. Sekarang saya tahu apa yang Anda pikirkan, tetapi saya menggunakan ponsel sebagai alarm. Saya mendengar Anda, tetapi ini adalah solusinya, jaga ponsel Anda jauh dari jangkauan. Cas ponsel Anda di sisi lain kamar atau, lebih baik lagi, di kamar lain. Jika benar-benar perlu berada di dekat, setidaknya atur ke mode pesawat dan letakkan dengan layar menghadap ke bawah. Dan jika Anda bergantung pada ponsel untuk membangunkan Anda, dapatkan jam alarm nyata. Mereka masih ada dan tidak akan menyabotase tidur Anda seperti yang dilakukan ponsel Anda. Cobalah ini, hanya selama seminggu, tanpa ponsel di tempat tidur, tanpa menggesek layar sebelum tidur, hanya istirahat nyata. Anda mungkin terkejut betapa lebih baik Anda tidur dan betapa lebih berenergi Anda merasa di pagi hari. Cobalah, Anda akan berterima kasih kepada saya nanti. Ambil waktu untuk memikirkan, berapa banyak barang ini ada di kamar tidur Anda saat ini?
Jika lebih dari satu atau dua, jangan khawatir. Anda tidak perlu mengubah semuanya dalam semalam, tetapi mulailah sedikit demi sedikit. Ganti bantal tua Anda, jauhkan ponsel Anda dari tempat tidur, dan bersihkan kekacauan. Kamar tidur Anda harus menjadi tempat suci, tempat di mana tubuh dan pikiran Anda dapat benar-benar beristirahat. Lakukan perubahan-perubahan kecil ini dan saya jamin Anda akan mulai merasakan perbedaannya. Jika Anda menemukan ini berguna, sukai video ini dan bagikan dengan teman yang perlu mendengar ini. Dan jangan lupa untuk berlangganan untuk mendapatkan lebih banyak tips yang akan membantu Anda tetap sehat dan kuat ketika Anda menjadi lebih tua. Sampai jumpa di video berikutnya.